Di balik potret wajahnya yang bijaksana di usia senja, tersimpan sebuah revolusi pemikiran yang mengubah cara kita memandang kehidupan. Inilah kisah Charles Darwin, seorang naturalis yang rasa ingin tahunya membawa kita pada salah satu teori paling fundamental dalam sains. Perjalanannya dimulai bukan di laboratorium, melainkan di atas geladak sebuah kapal yang membawanya mengarungi dunia, membuka mata pada rahasia besar yang tersembunyi di alam. Kisahnya adalah bukti bahwa pengamatan yang teliti dan keberanian untuk bertanya dapat mengguncang fondasi pengetahuan manusia selamanya. Pada tahun 1831, seorang pemuda bernama Charles Darwin memulai petualangan epik selama 5 tahun bersama kapal HMS Beagle. Perjalanan ini bukanlah sekadar ekspedisi biasa, melainkan sebuah ziarah ilmiah yang akan membentuk takdirnya. Peta pelayaran menunjukkan rute ambisius yang melintasi samudra, menyusuri pantai Amerika Selatan, hingga mencapai kepulauan terpencil di Pasifik. Di atas kapal, Darwin muda menghabiskan waktunya dengan penuh semangat, mengamati, mencatat, dan mengumpulkan spesimen dari setiap daratan yang ia singgahi. Puncak dari pengamatannya terjadi di Kepulauan Galapagos. Di sana, ia terpesona oleh keunikan satwa liar, terutama variasi paruh pada burung finch dan perbedaan cangkang kura-kura raksasa dari satu pulau ke pulau lainnya. Pengamatan inilah yang menanamkan benih pertanyaan besar dalam benaknya. Mengapa ada begitu banyak variasi dan dari mana semua itu berasal? Sekembalinya ke Inggris, Darwin tidak langsung mempublikasikan gagasannya. Selama bertahun-tahun, ia menyendiri di ruang kerjanya, dikelilingi tumpukan buku, catatan perjalanan, dan ribuan spesimen yang telah ia kumpulkan. Dalam keheningan itulah, kepingan-kepingan teka-teki mulai menyatu. Ia merenungkan kembali pengamatannya di Galapagos dan mulai membuat sketsa kasar yang kelak menjadi ikonik, sebuah pohon kehidupan. Melalui coretan sederhana itu, Darwin memvisualisasikan sebuah ide radikal bahwa semua makhluk hidup saling terhubung, berasal dari nenek moyang yang sama, dan berevolusi dari waktu ke waktu layaknya cabang-cabang pada sebatang pohon. Ini adalah momen eureka yang menjadi fondasi dari seluruh teorinya. Dari sanalah lahir konsep inti yang kita kenal sebagai seleksi alam. Darwin menyadari bahwa di alam liar terjadi perjuangan tanpa henti untuk bertahan hidup. Setiap individu dalam suatu spesies memiliki variasi kecil yang acak. Beberapa variasi ini, seperti paruh yang lebih kuat, kamuflase yang lebih baik, atau kecepatan lari yang lebih tinggi, memberikan keuntungan bagi pemiliknya dalam mencari makan, menghindari predator, atau bereproduksi. Individu dengan sifat-sifat unggul inilah yang lebih mungkin bertahan hidup dan mewariskan ciri-ciri tersebut kepada keturunannya. Seiring berjalannya ruang membuat proses yang ia sebut survival of the fittest ini, sifat-sifat yang menguntungkan akan terakumulasi, sementara yang kurang menguntungkan akan tersingkir, perlahan-lahan membentuk spesies baru. Setelah lebih dari 20 tahun mematangkan idenya, didorong oleh surat dari naturalis lain, Alfred Russel Wallace, yang sampai pada kesimpulan serupa, Darwin akhirnya memberanikan diri. Pada tahun 1899, ia menerbitkan mahakaryanya, On the Origin of Species. Buku ini langsung menggemparkan dunia. Di satu sisi, komunitas ilmiah menyambutnya dengan kekaguman luar biasa, melihatnya sebagai penjelasan logis dan elegan atas keanekaragaman hayati yang selama ini menjadi misteri. Namun, di sisi lain, gagasan bahwa manusia dan semua makhluk hidup lainnya adalah hasil dari proses alamiah tanpa campur tangan ilahi memicu kontroversi hebat di masyarakat luas, menantang keyakinan yang telah mengakar selama berabad-abad. Meski sempat menuai perdebatan sengit, warisan Darwin terbukti abadi dan tak tergoyahkan. Teorinya bukan hanya bertahan, tetapi juga menjadi landasan bagi hampir seluruh cabang biologi modern. Dari penemuan struktur heliks ganda DNA yang menjelaskan mekanisme pewarisan sifat, analisis catatan fosil yang memetakan evolusi kehidupan di bumi, hingga upaya konservasi yang didasarkan pada pemahaman kita tentang keanekaragaman genetik. Semuanya berakar pada gagasan brilian Darwin. Kisahnya mengingatkan kita bahwa evolusi bukanlah sekadar teori, melainkan sebuah fakta fundamental yang terus terungkap di sekitar kita, dari mikroba terkecil hingga ekosistem terbesar di planet ini.